Halo semuanya, balik lagi dengan aku Amel di channel Melon Branding Agency. Di video kali ini aku akan membawakan lagi update seputar pajak. Kalau pada video sebelumnya aku udah membahas tentang tarif efektif TRPP 21, nah pada video kali ini aku akan membahas tentang pajak daerah, terutama untuk pajak hiburan yang akhir-akhir ini banyak sekali menjadi perdebatan karena adanya kenaikan dari tarif sebesar 40% hingga 75%. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Buat kalian yang belum tahu apa itu pajak hiburan, jadi pajak hiburan itu adalah pajak yang dikenakan atas adanya penyelenggaraan hiburan yang dikenakan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan. Nah, pajak hiburan ini adalah pajak daerah, di mana pajak ini menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Nah, untuk mekanisme pemungutan pajaknya itu gini. Sebagai contoh, misalnya aku tinggal di kota Mataram, kemudian aku pergi ke suatu tempat karaoke. Nah, di tempat karaoke itu aku menikmati hiburan-hiburan yang ada di dalam sana. Kemudian aku membayarnya. Nah, dalam pembayaran yang aku berikan ke penyelenggara hiburan di tempat karaoke itu dikenakan pajak hiburan yang aku bayarkan kepada penyelenggara hiburan itu di tempat karaoke. Kemudian dari penyelenggara hiburan ini yang ada di tempat karaoke ini akan membayarkan pajak yang sudah aku bayarkan itu ke kas daerah yang masuknya ke pendapatan daerah, pendapatan pada pemerintah di daerah Mataram tersebut. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Dan untuk kenaikan tarif pajak hiburan ini sendiri asal mulanya adalah karena diterbitkannya Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang hubungan antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kemudian dari adanya peraturan tersebut berimbas pada diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, untuk hiburan yang mengalami kenaikan tarif ini tuh untuk hiburan yang seperti apa aja sih? Jadi, kenaikan tarif pajak dari 40% hingga 75% ini berlaku untuk diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 58 Ayat 2 dalam UU HKPD yang menyebutkan bahwa khusus tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan tarifnya ini paling rendah sebesar 40% dan paling tingginya sebesar 75%. Nah, berikut adalah rentang tarif pajak hiburan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022. Di sini bisa kita lihat rentang tarif pajaknya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 untuk jenis hiburan seperti tontonan film, pergelaran kesenian, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus akrobat sulap, pacuan kuda, dan perlombaan kendaraan bermotor, dan untuk olahraga permainan menggunakan tempat, ruang, peralatan, dan perlengkapan untuk olahraga kebugaran. Dan yang kesembilan ada rekreasi, wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada jenis hiburan pada panti pijat dan refleksi. Nah, dari jenis hiburan dari 1 sampai 10 yang aku sebutkan tadi itu dikenakan rentang pajak maksimal 10%. Di sini bisa kita lihat ya bahwa pada 10 jenis pajak hiburan ini tuh justru mengalami pengurangan tarif pajak di mana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di mana tarif paling tertingginya yaitu 35%. Jadi bisa kita lihat bahwa terdapat pengurangan tarif pajak pada jenis hiburan yang udah aku sebutin tadi. Kemudian bisa kita lihat lagi pada rentang pajak mulai dari 40% hingga 75% yang banyak menjadi perdebatannya ini. Jenis hiburannya itu seperti diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan yang terakhir mandi uap atau spa. Nah, ini yang banyak sekali menjadi perdebatan ya. Karena khusus untuk jasa hiburan yang aku sebutkan tadi, tarif paling rendahnya sebesar 40% dan yang paling tingginya sebesar 75%. Di mana jika kita lihat pada Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, di sana dijelaskan bahwa tarif yang dikenakan itu maksimal 75% tanpa batasan minimum. Yang artinya jika seperti itu, tarifnya bisa di bawah 40%. Namun yang terjadi pada peraturan yang sekarang, untuk jenis hiburan ini tuh terdapat kenaikan tarif. Jadi jika kita jabarkan, pajak hiburan yang ditetapkan minimum 40% ini dibebankan kepada customer. Kemudian dari penyelenggara hiburan ini juga dikenakan tarif PPh badan sebesar 22% jika merupakan wajib pajak badan. Kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa kita lihat pada Provinsi DKI Jakarta
yang menetapkan tarifnya melalui Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jadi, Provinsi DKI Jakarta ini menetapkan tarifnya menjadi 40%. Yang sebelumnya itu tarifnya itu 25%. Jadi sekarang mengalami kenaikan menjadi sebesar 40%. Nah, dengan adanya kenaikan atas tarif pajak tersebut, kira-kira apa sih urgensinya? Jadi gini, urgensi pemerintah dalam menaikkan tarif pajak hiburan ini adalah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dari masing-masing daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah. Namun dari banyaknya perdebatan-perdebatan yang terjadi saat ini, bisa kita ketahui bahwa bagi para pengusaha ini, dengan adanya kenaikan tarif pajak ini berdampak negatif bagi bisnis mereka. Dan alhasil, banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan protes atas adanya kenaikan tarif pajak ini, terutama pengusaha yang memiliki bisnis di sektor hiburan. Sebagai contoh, Mbak Inul sebagai seorang penyanyi dangdut dan juga pemilik bisnis karaoke, dia menceritakan bahwa dengan adanya kenaikan pada tarif pajak hiburan ini membuat bisnisnya itu menjadi sepi pelanggan, yang kemudian berakhir pada pemecatan-pemecatan pada karyawannya. Nah, mungkin bisa kita cermati juga untuk para pelaku usaha UMKM ini juga pastinya akan berdampak negatif dengan adanya tarif kenaikan pajak ini. Apalagi dengan baru meredanya pandemi COVID-19 yang kemungkinan para pelaku usaha UMKM ini baru saja bangkit dari krisis dalam usahanya tersebut. Nah, mungkin dari kalian bertanya-tanya, dari banyaknya polemik atas adanya kenaikan tarif pajak hiburan ini, kira-kira apa sih upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut? Jadi dengan banyaknya polemik yang terjadi saat ini, pemerintah menjanjikan adanya insentif fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 10%. Adapun insentif ini sendiri merupakan permintaan langsung dari presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo dalam rapat terbatasnya tentang pajak hiburan. Lantas bagaimana cara perhitungan atas insentif tersebut? Jadi skema pemberian insentifnya seperti ini. Misalnya pada bisnis yang bergerak di sektor hiburan dan pariwisata yang merupakan wajib pajak badan, PPh badannya itu sebesar 22%. Nah, dengan adanya insentif pengurangan tarif pajak PPh badan ini sebesar 10%, tarif PPh badan sebesar 22% itu dikurangi sebesar 10%. Jadi tarif PPh badan setelah dikurangi dengan insentif sebesar 10% tersebut adalah sebesar 12%. Lantas, apakah insentif tersebut banyak disetujui? Nah, dari hasil kajian sementara dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yaitu Sandiaga Uno, menyatakan bahwa beliau menyetujui atau mendukung adanya insentif pengurangan pajak tersebut. Kemudian update lainnya datang dari pemerintah daerah Bali yang juga sepakat dengan adanya insentif fiskal tersebut. Dan mudah-mudahan juga disusul oleh daerah-daerah lainnya selain dari pemerintah daerah Bali. Agar besaran persentase ini bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah dan kemungkinan akan ditetapkan secara fiksnya itu pada pertengahan Februari 2024. Kemudian beliau, Bapak Sandiaga Uno ini juga mengatakan bahwa alangkah lebih baiknya usaha yang bergerak di bidang spa alias yang menjual jasanya itu seperti spa atau mandi uap lebih baik dikeluarkan dari jenis hiburan yang mengalami tarif kenaikan 40 hingga 75% ini. Karena ya bisa kita ketahui ya kalau jasa uap ini ya merupakan jasa yang berhubungan dengan kebugaran, bukan jasa yang berhubungan dengan hiburan. Jadi ya lebih baiknya untuk usaha spa ini lebih baik dikeluarkan aja dari adanya kenaikan tarif pajak ini. Setelah kita bahas mengenai adanya kenaikan tarif pajak hiburan ini, bisa kita cermati ya bahwa dengan adanya kenaikan tarif pajak ini memberatkan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang sektor hiburan dan juga berdampak pada investor dan sektor pariwisatanya, termasuk juga dalam penyelenggaraan event-event hiburan. Dan juga menurut aku juga sangat memberatkan para pelaku usaha UMKM yang baru bangkit dari usahanya setelah menghadapi pandemi COVID-19. Semoga dengan melihat banyaknya keresahan yang terjadi tersebut, pemerintah dan para pengusaha bisa sama-sama menemukan solusi yang tepat untuk penanganan masalah tersebut. Agar kita sebagai warga negara tetap patuh pada peraturan untuk tetap membayar pajak, dari segi pengusaha dan para konsumen yang menikmati jasa hiburan ini juga tidak merasakan adanya dampak negatif dengan adanya kenaikan tarif pajak hiburan ini.
Oke, semuanya demikian yang bisa aku sampaikan mengenai update seputar pajak, mengenai adanya kenaikan tarif pajak pada pajak hiburan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk terus nonton channel Melon Branding agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Bye-bye!